Salah satu di antara kemuliaan bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana seluruh amaliyah kita, seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan selama 1 tahun penuh, setiap nilai-nilai kebaikan dan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, itu akan diangkat dan dilaporkan oleh para malaikat. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, pastikanlah ketika di bulan Sya'ban kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, tidak termasuk orang-orang yang anggap remeh, tidak termasuk menjadi bahagian dari orang-orang yang anggap sepele. Karena apa? Di bulan ini para malaikat akan melaporkan di setiap apa yang kita lakukan. Apa yang mesti harus kita perbanyak? Pertama, oleh baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, perbanyaklah ibadah puasa. Orang yang dalam kehidupan ini dia selalu memperbanyak ibadah puasa, maka betullah di dalam dirinya itu bersarang nilai-nilai ketakwaan. Lalu yang kedua yang mesti harus kita perbanyak di bulan ini adalah tidak lain dan tidak bukan bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat jumhur ulama, Allah turunkan itu ketika di bulan Sya'ban. Perintah banyak-banyak bersalawat kepada baginda Nabi itu adalah Allah turunkan ayatnya ketika di bulan Sya'ban. Man shalla alayya salatan wahidah, siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan memberikan 10 balasan kebaikan. Dan tidak hanya itu, saudara-saudara, Allah akan wahutat anhu asyara khati'at, Allah hapuskan dari dirinya 10 dosa, 10 kesusahan, 10 kesedihan, 10 permasalahan dari setiap satu salawatnya. Tidak hanya itu, wa rufi'at lahu asyara darajah, Allah angkat kedudukannya, Allah tinggikan makamnya, Allah muliakan dia di susun makhluk yang ada, sehingga terhormatlah dia dalam kehidupan ini. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, bahwa di bulan ini kita dianjurkan agar senantiasa melatih diri, menghilangkan sifat-sifat kemunafikan dengan memperbanyak berbagi kepada orang-orang susah, orang-orang miskin, sehingga hal itu juga nanti akan terbiasa ketika masuk ke bulan suci Ramadan. Alhamdulillah ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan fi ayatil ukhra, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih, qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Shadaqallahul azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin.
Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui mimbar ini saya mengajak kepada kita semua, terkhusus kepada diri saya pribadi, marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah di mana saja kita berada. Sebab Nabi kita yang mengajarkan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian semua di mana saja kalian berada, kata Nabi. Baik di rumah, di pasar, di tempat kerja, di perjalanan, lebih-lebihnya di masjid ini, hendaknya lah kita selalu menanamkan ketakwaan kepadanya. Wujud daripada takwa itu sendiri oleh Imam Ali karramallahu wajhah mengajarkan, tanamkan dalam hatimu al-khawfu minal jalil, rasa takut kepada Allah. Sehingga apabila hal itu tertanam dalam diri kita, maka tentu akan terhindar dari yang namanya maksiat, sayyiat, dolalat, mukhalafat, munkarat, dan perbuatan-perbuatan yang tercela yang dilarang oleh agama kita. Sejatinya dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaits menjelaskan, saudara-saudara, di antara ciri orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, artinya mereka masuk dalam kategori orang-orang bertakwa, maka dalam dirinya tertanam rasa takut kepada Allah. Tetapi sebaliknya, di antara ciri-ciri orang munafik, pengkhianat, adalah mereka yang dalam hidup ini tak ada sedikit pun rasa takutnya kepada Sang Maha Pencipta. Dia selalu merasa aman, hidupnya penuh dengan rasa santai, tidak ada beban. Hati-hati jika hal itu menyelimuti diri kita, saudara-saudara, karena dikhawatirkan bibit-bibit kemunafikan itu tumbuh dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara, tagfilun nasi fihi an, yang banyak di antara manusia melalaikannya. Sebab bulan Sya'ban ini adalah satu bulan memang yang langsung dihapit oleh dua bulan mulia, baina Rajab wa Ramadan. Dua bulan mulia itu, pertama adalah bulan Rajab. Rajab sebagaimana Allah jelaskan dalam surah At-Taubah pada ayat 36. Di antara 12 bulan yang ada, kata Allah, minha arba'atun hurum. 4 menjadi bulan terhormat. Lalu Nabi menjelaskan di antara 4 itu adalah salah satunya bulan Rajab. Begitu juga bulan Ramadan. Ramadan ini adalah bulan Syahrul Maghfirah, bulan yang sangat agung kedudukannya, bulan yang sangat mulia. Maka celaka betullah di antara kita bersama yang ketika dalam kehidupan ini, ketika ada waktu-waktu yang mulia dan terhormat, lalu mereka melalaikannya, dan mereka dalam kehidupan ini anggap enteng dalam terhadap setiap apa yang mereka lakukan di setiap waktu yang telah disediakan oleh Sang Maha Pencipta. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di antara kemuliaan bulan Sya'ban ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Rajab adalah bulan Allah, sedangkan Sya'ban syahri, kata Nabi, adalah bulanku.
Sehingga oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan bahwa kata beliau, saudara-saudara, saya tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan ibadah puasa setelah Ramadan kecuali hanya di bulan Sya'ban. Sesuai juga dengan komentar baginda sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah satu sahabat yang mulia, saudara-saudara, kenapa engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini ya Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, saudara-saudara, wa huwa syahru tarfa'u fihi al-a'mali ila rabbil alamin, kata Nabi. Bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya seluruh amal ibadah dari seorang hamba kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Maka kata Nabi, saya ini adalah orang yang cinta, yang menginginkan di setiap amalku diangkat oleh malaikat, dilaporkan kepada Sang Maha Pencipta. Saya sangat menginginkan pada saat itu saya dilaporkan dalam keadaan beribadah, dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara, salah satu di antara kemuliaan bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana seluruh amaliyah kita, seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan selama 1 tahun penuh, setiap nilai-nilai kebaikan dan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, itu akan diangkat dan dilaporkan oleh para malaikat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, pastikanlah ketika di bulan Sya'ban kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, tidak termasuk orang-orang yang anggap remeh, tidak termasuk menjadi bahagian dari orang-orang yang anggap sepele. Karena apa? Di bulan ini para malaikat akan melaporkan di setiap apa yang kita lakukan. Apa yang mesti harus kita perbanyak? Pertama, oleh baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, perbanyaklah ibadah puasa. Orang yang dalam kehidupan ini dia selalu memperbanyak ibadah puasa, maka betullah di dalam dirinya itu bersarang nilai-nilai ketakwaan. Bukankah di antara ciri orang-orang mereka yang rajin berpuasa itu akan menandakan bahwa dalam dirinya tertanam rasa tattaqun, sebagaimana yang Allah jelaskan ketika menjelaskan tentang ibadah puasa Ramadan. Mereka yang rajin berpuasa tidak lain dan tidak bukan menunjukkan bahwa dirinya adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu juga saudara-saudara, dalam kitab Nihayatuz Zain karangan seorang ulama besar, Syekh An-Nawawi Al-Bantani, yang berasal dari Banten, Pulau Jawa. Beliau ini adalah seorang ulama karismatik, ulama besar dari Nusantara yang mendunia. Menjelaskan dalam kitabnya bahwa di antara keutamaan puasa pada bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan mereka nantinya bersama baginda sallallahu alaihi wasallam ketika di akhirat. Sebab apa? Perintah banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini adalah perintah dari baginda Nabi. Siapa yang mengamalkan di setiap apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi, kana ma'iyya fil jannah, nanti di akhirat akan bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan mendapatkan pertolongan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang kedua yang mesti harus kita perbanyak di bulan ini adalah tidak lain dan tidak bukan bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh Allah menjelaskan dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33,
dari 114 surah yang ada dalam Al-Quran. Pada ayat yang ke-56, saudara-saudara, Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikatnya bersolawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah memperintahkan kepada kita, orang-orang beriman, hei kalian yang percaya kepada aku, kata Allah, percaya kepada hari akhirat, perbanyaklah salawat dan salam atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat, saudara-saudara, menurut pendapat jumhur ulama, Allah turunkan itu ketika di bulan Sya'ban. Perintah banyak-banyak bersalawat kepada baginda Nabi itu adalah Allah turunkan ayatnya ketika di bulan Sya'ban. Artinya apa? Itulah alasan kata para ulama, ketika berada di bulan Sya'ban, hendaknya lah banyak-banyak menyebut nama baginda sallallahu alaihi wasallam dan banyak-banyak bersalawat salam atasnya. Yang ketika kita bersalawat kepada baginda Nabi, man shalla alayya salatan wahidah, siapa yang bersalawat kepada baginda Nabi satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan memberikan 10 balasan kebaikan. Dan tidak hanya itu, saudara-saudara, Allah akan wahutat anhu asyara khati'at, Allah hapuskan dari dirinya 10 dosa, 10 kesusahan, 10 kesedihan, 10 permasalahan dari setiap satu salawatnya. Tidak hanya itu, wa rufi'at lahu asyara darajah, Allah angkat kedudukannya, Allah tinggikan makamnya, Allah muliakan dia di susun makhluk yang ada, sehingga terhormatlah dia dalam kehidupan ini. Bayangkan saudara-saudara, satu salawat yang kita ucapkan, satu salawat yang kita sampaikan, 30 yang dibalaskan kepada kita. 10 pertama, Allah akan hadirkan di setiap kehidupan kita ini kebaikan demi kebaikan di setiap urusan-urusan kehidupan kita. Yang kedua, Allah akan hapuskan kesusahan, kesedihan, permasalahan dalam diri kita, sehingga 10 terakhir Allah angkat kedudukan kita. Maka pantas dan wajarlah ketika orang-orang yang banyak salawat kepada baginda Nabi, termasuk mereka para habaib, para masyayikh, para guru-guru kita, para asatiz, mereka kedudukannya di tengah masyarakat terhormat. Sebab apa? Tidaklah dalam keseharian mereka itu memiliki amalan, melainkan memperbanyak salawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, bahwa di bulan ini kita dianjurkan agar senantiasa melatih diri menghilangkan sifat-sifat kemunafikan dengan memperbanyak berbagi kepada orang-orang susah, orang-orang miskin, sehingga hal itu juga nanti akan terbiasa ketika masuk ke bulan suci Ramadan. Karena mohon maaf, banyak di antara kita ini yang merasa dirinya sudah ahli ibadah, sudah merasa dirinya adalah sebagai ahli syurga, ahli kebaikan, tapi pada hakikatnya, sejatinya orang itu adalah pendusta di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Ma'un, saudara-saudara, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kalian siapa yang dikatakan dengan pendusta agama itu? Mereka salat, mereka puasa, mereka baca Quran, mereka salat malam, mereka melakukan haji dan umrah. Tapi di sisi yang lain, karena mereka alpa dan lupa, tidak peduli, tidak memiliki rasa empati kepada orang miskin, kepada anak yatim, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, kata Allah. Tidak peduli kepada orang-orang susah, tidak mau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, maka orang tersebut, saudara-saudara, dusta salatnya, dusta puasanya, dusta haji dan umrahnya, dusta bacaan Qur'annya. Sebab apa? Anggap enteng di setiap apa yang telah dianjurkan dan diperintahkan dalam syariat yang ada.
Maka saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, melalui khutbah yang singkat ini, saya mengajak kepada kita semua, terkhusus kepada diri saya pribadi. Yuk kita manfaatkan bulan yang mulia ini, bulan yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW, dengan menghidupkan apa yang telah diajarkannya, dengan apa yang sudah beliau lakukan, termasuk diantaranya dalam memperbanyak ibadah puasa. Yang kedua, memperbanyak selawat kepadanya, dan melatih diri kita agar memiliki rasa empati, peduli kepada orang-orang susah ataupun orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.